Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doaku hari ini, Bismillahirrahmanirrahim ya Allah ya Rabb. Aku berdoa hari ini semoga orang yang melihat video ini dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dinaikkan derajatnya, serta dilimpahkanlah kebahagiaan. Kau tarik nafas, dan kau hidup. Kau hembuskan nafas, dan segalanya bisa berakhir. Tapi pernahkah kau bertanya, siapa yang meniupkan nafas itu ke dalam dirimu? Dan suara siapa yang tersembunyi di balik helaannya? Tonton video ini sampai akhir yang nonton, semoga masuk surga. Dalam keseharian, manusia disibukkan oleh berbagai hal yang tampak penting. Pekerjaan, keluarga, urusan dunia, rutinitas yang tidak ada habisnya. Tanpa disadari ia terperangkap dalam gelombang waktu dan pikiran yang terus bergerak tanpa henti. Ia bangun di pagi hari bukan dengan kesadaran, tapi dengan kebiasaan, bukan sekadar udara yang keluar masuk. Di dalam setiap nafas ada namanya. Namanya yang paling sunyi, yang hanya bisa dikenali oleh hati yang telah hening. Ilmu ini tidak tertulis di kitab, ia tersembunyi dalam dirimu, menunggu untuk dibangkitkan. Saat manusia dilahirkan, yang pertama kali hadir adalah nafas. Sebelum suara, sebelum tangisan, bahkan sebelum kesadaran akan dunia, nafas telah datang mendahului semuanya. Nafas itu bukan sekadar udara yang masuk dan keluar, melainkan pertanda bahwa ruh telah bersatu dengan jasad. Namun anehnya, saat usia bertambah, nafas yang begitu penting ini justru terlupakan. Ia terus berjalan tanpa pernah disadari. Padahal di balik keluar masuknya nafas, tersembunyi rahasia terdalam tentang asal, tujuan dan keberadaan diri. Bagi orang awam, nafas hanyalah bagian dari sistem biologis. Tapi bagi para pencari, nafas adalah jalan pulang. Ia adalah jembatan antara jasad dan ruh, antara suara dan kesunyian, antara dunia dan Tuhan. Dalam setiap helaan ada getaran yang tak kasat mata. Ada frekuensi yang menggema dari dalam jiwa, membawa bisikan ilahi yang hanya dapat dirasa, bukan didengar. Nafas adalah bahasa yang lebih tua dari kata-kata. Para sufi menyebut nafas dengan berbagai istilah. Tapi salah satu yang paling dalam maknanya adalah hu. Sebuah nama yang bukan sekadar bunyi, melainkan resonansi ilahiyah. Hu adalah zikir yang tidak memerlukan lidah. Ia bergetar dalam dada, menyatu dengan degup jantung, dan hadir dalam keheningan yang tak terucap. Mengucapkannya secara lahir hanya permukaan. Yang sejati adalah menyadari bahwa Hu telah ada dalam setiap hela nafas sejak kita pertama kali hidup. Dalam perjalanan makrifat, mengenal Hachu bukanlah tentang mengenal sebuah kata, tapi tentang mengalami kehadirannya dalam diri. Nafas menjadi pelatihan spiritual paling sunyi, tapi paling dalam. Ketika seseorang mulai memperhatikan nafasnya, ia akan sadar bahwa setiap tarikan dan hembusan membawa pesan. Ada saat-saat di mana nafas terasa ringan, seperti ada yang mengangkat beban dari dada. Dan ada saat di mana nafas terhenti sejenak, seakan menanti izin untuk kembali berhembus. Di titik jeda antara masuk dan keluarnya nafas, di sanalah titik paling tersembunyi itu berada. Titik itu tidak bisa dijangkau oleh logika, tidak bisa dijelaskan dengan ilmu fisik. Ia hanya bisa disentuh oleh rasa. Di titik itu, semua dualitas lenyap. Tidak ada lagi aku dan engkau, tidak ada dunia dan akhirat, tidak ada permulaan atau akhir. Hanya ada satu, kehadirannya yang meliputi segalanya. Dan hanya mereka yang benar-benar hening dalam diri yang bisa menyadari keberadaannya. Kebanyakan manusia hidup tanpa pernah benar-benar hidup. Nafasnya berjalan, tapi jiwanya tertidur. Padahal jika seseorang sadar pada nafasnya, ia akan menemukan bahwa setiap hela adalah zikir. Setiap tarikan adalah doa, setiap hembusan adalah penyerahan. Nafas bukan sekadar fungsi tubuh, tapi jalan kesadaran yang paling dekat dan paling nyata. Sayangnya, kita sering mencari Tuhan di luar, sementara Dia hadir begitu dekat, pada nafas yang keluar masuk tanpa henti.
Hu, nama tanpa huruf, suara tanpa bunyi. Dalam dunia ma'rifat, Hu bukan sekadar sebutan. Ia adalah gema dari yang maha ada, namun tak bisa ditunjuk oleh kata. Ketika lidah melafazkan Hu, sejatinya bukan lidah itu sendiri yang berbicara. Ia hanya menjadi perantara dari suara batin yang telah lama berseru dalam diam. Karena Hu bukan tentang jumlah, bukan tentang kerasnya suara, tapi tentang seberapa dalam rasa mampu menyelami kehadirannya. Yang dicari bukan bunyi Hu-nya, melainkan getaran ilahi yang bersemayam di dalamnya. Ketika seorang arif mengucap Hu, ia tidak sedang berbicara kepada Tuhan, ia sedang larut di dalamnya. Seolah ia lenyap sebagai aku, dan yang tinggal hanyalah dia yang berseru melalui nafasnya sendiri. Inilah rahasia para kekasihnya, yang menjadikan nafas sebagai tempat tinggalnya. Ada kalanya kita menyebut Allah, atau Ar-Rahman, atau Al-Haq. Tapi Hu adalah penghapus nama-nama itu dalam kesatuan. Ketika semua nama masih membawa pengertian, Hu menghapus semua pengertian itu. Di dunia lahir, manusia sibuk berbicara. Tapi di dunia batin, para wali sibuk mendengarkan. Mereka tidak mendengarkan kata-kata manusia, tapi mendengarkan resonansinya dalam nafas sendiri. Saat orang biasa menarik nafas, mereka mengulang Hu tanpa suara. Saat orang biasa membuang nafas, mereka menghembuskan kehadirannya tanpa berkata. Inilah zikir nafas yang paling murni, karena tidak butuh kata, tidak perlu bunyi. Cukup rasa, cukup kesadaran, cukup hadir. Tidak semua mampu sampai ke tingkat ini. Sebab untuk mendengarkan Hu, seseorang harus lebih dahulu hening. Ia harus menyingkirkan suara pikirannya, menghentikan debat dalam dirinya, dan menanggalkan semua konsep ketuhanan yang dibentuk oleh akalnya sendiri. Tuhan tidak dapat didekati oleh pikiran, tapi dapat dirasakan oleh nafas. Ketika seseorang diam secara total, lalu mengarahkan kesadarannya pada titik terdalam dalam dadanya, di sana ia akan menemukan getaran yang terus hidup. Getaran itu bukan detak jantung, itu adalah gema dari Hu. Bayangkan ada suara yang tak bersuara, tapi terus hadir. Ia bukan gema dari luar, tapi dari dalam. Ia bukan datang dan pergi, tapi selalu ada. Hanya karena kita bising, kita tak mendengarnya. Tapi saat kita tenang, sunyi dan diam dalam nafas, kita akan mendapati bahwa Hu telah bersemayam di sana sejak awal. Ia tidak pernah pergi, kita saja yang menjauh. Dan bila engkau telah mendengarkan Hu dalam keheningan nafasmu, maka engkau tidak akan lagi sibuk bertanya tentang Tuhan. Engkau tidak akan mencarinya di tempat jauh di luar dirimu, karena engkau tahu Hu bukan sedang menunggumu di ujung jalan. Ia justru telah hadir dalam setiap hela sejak engkau mulai hidup. Setiap manusia yang lahir ke dunia membawa nafas, tapi tidak semua manusia mengetahui kemana arah nafas itu sebenarnya mengantarnya. Ia tidak hanya membawa udara bagi jasad, tetapi membawa rahasia bagi ruh. Nafas adalah perjalanan. Ia keluar dari sumbernya, berkelana di dunia jasmani, lalu kembali pulang ke pusat kesadaran. Bagi para penempuh jalan ma'rifat, nafas bukan sekadar bagian dari kehidupan fisik. Ia adalah jembatan antara fana dan baka, antara aku yang palsu dan diri yang sejati. Maka barang siapa menapaki nafasnya dengan kesadaran, sesungguhnya ia sedang dalam perjalanan kembali kepada Tuhannya. Dalam setiap tarikan nafas, ada panggilan pulang yang halus. Panggilan itu tidak terdengar oleh telinga biasa, karena ia bergetar dalam wilayah rasa. Seseorang yang mulai sadar akan nafasnya, perlahan mulai sadar bahwa dirinya selama ini telah jauh dari pusat. Ia hidup dalam pikiran, dalam dunia luar, dalam gelombang ego yang tak henti mengejar dan menghindar. Tapi nafas, ia senantiasa mengajak untuk kembali. Tidak dengan paksaan, tidak dengan ancaman, tapi dengan kelembutan yang menyentuh jiwa. Saat engkau merasa lelah dengan dunia, letakkan tangan di dadamu, dengarkan nafasmu, dan engkau akan mendengar panggilannya. Para arif sering berkata, barang siapa mengenal nafasnya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Ini bukan kiasan, ini adalah kenyataan yang terpendam di balik kesunyian. Karena dalam setiap nafas, sebenarnya Tuhan sedang menampakkan dirinya. Ia tidak hadir dalam bentuk, tapi dalam rasa hadir yang halus. Ketika engkau menarik nafas, sesungguhnya engkau sedang menerima anugerahnya.
Ketika engkau menghembuskan nafas, engkau sedang menyerahkan kembali segala sesuatu kepadanya. Inilah zikrullah yang paling alami, yang bahkan dilakukan oleh bayi yang belum mengenal bahasa. Nafas juga bukan hanya jalan pulang, tapi sekaligus cermin. Ia mencerminkan apa yang ada di dalam batin. Saat jiwa tenang, nafas akan lembut, dalam, dan seimbang. Tapi saat batin kacau, penuh kecemasan dan keserakahan, nafas menjadi pendek, tergesa, dan gelisah. Maka mengamati nafas adalah mengamati cermin jiwa. Dari situ seseorang bisa tahu di mana ia sedang berdiri. Apakah ia sedang dekat dengan diri sejatinya, atau sedang tersesat dalam bayang-bayang dunia? Lebih jauh lagi, dalam keheningan nafas yang terus disadari, seseorang akan sampai pada satu titik, bahwa bukan dia yang sedang bernapas. Nafas itu tidak berasal dari dirinya sendiri. Nafas itu adalah pemberian yang terus mengalir tanpa henti, tanpa diminta, tanpa dibeli. Maka saat kesadaran ini hadir, runtuhlah ilusi kepemilikan. Ia tidak lagi berkata, aku bernapas, tapi justru merasakan, aku sedang dinafasi. Ia menjadi saksi atas kehidupan yang berlangsung, bukan sebagai pelaku, tapi sebagai penerima mutlak. Kesadaran ini menumbuhkan kerendahan hati yang sejati. Seseorang yang sadar bahwa ia tidak memiliki nafasnya, akan sadar pula bahwa ia tidak memiliki hidupnya. Dan bila ia tidak memiliki hidupnya, maka apalagi yang bisa ia sombongkan? Apalagi yang bisa ia genggam? Inilah titik di mana nafas menjadi guru. Bukan guru yang mengajarkan dengan kata-kata, tapi dengan kehadiran yang setia. Nafas tidak pernah meninggalkan kita, bahkan saat kita mengkhianatinya dengan kesibukan dunia. Ia tetap setia, menunggu kita sadar. Maka wahai jiwa yang sedang mencari, kembalilah kepada nafasmu. Jangan terburu-buru mencari cahaya di luar, jika pelitanya belum kau nyalakan di dalam. Nafasmu adalah obor itu. Ia akan membimbingmu menembus kabut, menyibak tirai-tirai palsu, hingga engkau temukan bahwa jalan pulang itu bukan menuju tempat, tapi menuju kesadaran akan siapa yang sebenarnya sedang hidup di dalam dirimu. Dan saat itu terjadi, engkau tidak akan lagi merasa sendiri. Karena HU telah menyambutmu di titik paling sunyi, titik pulang yang sesungguhnya. Bukan dengan pikiran yang melayang, tapi dengan rasa yang terjaga. Karena HU bukan hanya untuk saat zikir atau ibadah, tapi untuk setiap detik kehidupan. Ia hadir saat engkau duduk sendiri, saat engkau bekerja, saat engkau berbicara, bahkan saat engkau marah atau sedih. HU bukan dibatasi oleh waktu atau tempat. Ia adalah kesadaran yang menyatu dengan hidup. Tapi agar itu menjadi nyata, seseorang harus belajar untuk hidup bukan dengan kepala, tapi dengan hati yang sadar. Mari bagikan agar semakin banyak muslim yang tahu